Ada nggak solusi yang paling akhir? Saya ikut Bentang Jawa dan saya tetap sehat. saya selamat gitu. Hanya selamat. Berarti sudah 2 dokter yang menyuruh DNF. Ya, kalau kamu maksa, resiko tanggung sendiri. Terus setelah tahu obat itu ketinggalan, apa reaksinya? Apa telepon orang rumah? Kalau telepon orang rumah itu kayaknya langsung suruh pulang kayak. Saya sempat nangis itu. Sempat nangis itu. Aduh. Pesepeda kita ini peserta Bentang Jawa 2023, Om Tri Subagio. Beliau ini termasuk orang yang nekat. Sudah 2 dokter mewanti-wanti agar tidak berangkat Bentang Jawa karena alasan kesehatan, tetap aja berangkat. Ikut event bersepeda dengan jarak 1.500 km dari Banten ke Banyuwangi. Ndaplek memang. Apalagi obat yang diberikan dokter agar bisa ikut Bentang Jawa ketinggalan lagi. Waduh. Simak ceritanya dalam obrolan kami. Oke, Mas Ri. Iya kabarnya? Baik. Teman-teman, beliau ini Mas Tri siapa Mas? Tri Subagio. Tri Subagio. Mas Tri ini beliau ini ikut Bentang Jawa di tahun 2023. 2023. Kisahnya menarik kisahnya. Waktu itu. Ini kan setelah ini kan ada ada event Bentang Jawa yang itu akan jadi perhatian para cyclist Indonesia. Ya. Internasional. Karena waktu itu dari luar negeri juga ada. Ada juga ya? Dari luar negeri. Oh, ini tahun ini juga ada dari luar negeri kan beberapa. Pastinya. Iya. Karena memang pengalaman bersepeda dari 1.500 km itu 1.500. Indonesia itu begitu menarik ya Mas ya, masyarakatnya terutama perjalanannya itu kan banyak pemandangan yang dinikmati. Betul. Dari ujung Jawa ke ujung Jawa 1.500 km melewati beberapa daerah yang memang pemandangannya wah. Iya, dan itu memang sudah dipilih kan jalan itu ya. Komplek. Dari gunung, pantai, semuanya ada. Dan itu kalau misalkan kita dengan jalan yang sama, numpak sepeda motor atau naik mobil itu tidak bisa semenikmati ketika naik sepeda Mas ya? Beda. Yang pasti beda sih. Iya. Kalau kita naik sepeda kan kita bisa dari setiap kayuhan itu dari angin yang menerpa badan kita tuh beda lah. Iya. Apalagi naik mobil malah gak kerasa ya. Naik mobil. angin AC. Angin AC. Lah dulu lah. Anginnya terus suara-suara sing ono iku ya ketika suara belalang, suara burung dan sebagainya sing atau obrolan masyarakat ketika kita lewat itu kan benar kaya ngono. Iku mungkin sing membuat peserta itu datang dari luar negeri untuk ikut Bentang Jawa Mas. Ifote padahal ya gak gampang. Menurut sampean Mas, sebagai peserta Bentang Jawa 2023 itu ya kan makin lama itu makin banyak pesertanya ya. Iya. Apa sih sing dikejar itu teman-teman itu? Dengan harga yang tidak murah, terus kemudian dengan effort yang tidak gampang ngono. Tapi pesertanya nambah terus di setiap tahun. Kalau menurut saya, sepertinya ini adalah sebuah tantangan sih sebenarnya, tantangan untuk menyelesaikan sebuah perjalanan 1.500 km yang memang tidak mudah. Dan di samping itu juga dari
dari pemandangan yang akan mereka lewati itu memberikan sebuah kesan yang apa ya, kesan yang wah gitu kan. Bayangkan kita goes ngelewatin kayak apa itu, kayak pantai gitu, lewat di pantai gitu, lewat gunung, terus habis itu lewat di hutan sendirian. Wis bener-bener menikmati bener aja. Iya. Karena kita sepertinya akan susah ya. Nah misalnya gini, kita nggak ono event iku, terus kemudian tak sepedaan, meskipun kita ada ininya, ada GPX-nya, terus kepingin sepedaan dewe, itu rada rasanya CJ ya, ketika itu wegah iku lho Mas, males iku lho ya. Ketika ono event kan semangatnya beda, vibes-nya beda ngono ya. Ketika melihat peserta yang lain itu jadi ngono, jadi cerita-ceritanya itu jadi berbeda. Iya kan ya? Betul. Ono nggak sih wong peserta sing kemudian aku tak remi di dewean ngono. Sepanjang itu 1.500. Kayak nganggur. Iya, kayak nganggur itu. Ada dua kemungkinan. Sen pertama nganggur, sen kedua punya masalah keluarga. Iya. Jadi karena itu ya, event ini memang begitu ditunggu Mas ya. Jadi sebenarnya kalau yang punya rutenya apa jenenge Bentang Jawa mungkin dari peserta-peserta ya wis ono ya. Tapi dia nggak mungkin ngono sepedaan dewe ngono. Dia pasti kalau kepingin ikut lagi ya menunggu tahun depannya kan ya. Iku sing gak iso diganti ya. Nah, menurut sampean itu teman-teman dengan membayar apa jenenge pendaftaran dan sebagainya yang tidak murah itu mereka membeli apa sih Mas? Masa tuku topi Mas? Kan enggak ya, kira-kira membeli apa mereka itu? Sampean wis. Sampean tuku apa sih? Apa ya? Aku ya bingung juga. Ujung Jawa. Waktu mau pamitan juga waktu itu aku melok Bentang Jawa di apa? Itu kan sebenarnya kan saya kan dikasih gift sama almarhum Dr. Johan itu. Oh, apa itu? Daftar Bentang Jawa itu. Oh iya. Iya, itu dari gift dari almarhum dari Dr. Johan. Karena sebelumnya saya kan menemani beliau ikut event yang Audak itu untuk lolos ke Paris. Nah itu. Terus setelah alhamdulillah waktu itu lolos, terus saya pikir kan aku udah selesai. Udah selesai nemenin beliau. Setelah itu Dr. Johan bilang, ikut Bentang Jawa. Soalnya eventnya itu di bulan yang sama waktu Dr. Johan itu ikut ke Paris. Jadi mungkin sebelumnya menemani apa? Menemani goes ke Paris sana. Oh enggak. Apa latihan ini? Dari latihan sama ikut Audak. Oh, ikut Audak. Jadi nah Dr. Johan itu niatnya untuk latihan untuk di Paris itu. Untuk cari apa ya? Oh iya kan memang kudu ono iki ya. Kategori ini sudah lengkap ya kalau di Audak itu kan ya. Iya. Jadi BRM-nya lengkap. BRM-nya lengkap baru anu. Iya. Itu terus kemudian karena barengan dengan di Paris. Dan mungkin maksudnya itu aku mancal, kamu juga mancal gitu. Gitu. Mana ya? Iya. Karena waktu ini barengan itu. Waktunya bareng gitu. Hampir bareng lah. Kalau nggak salah Bentang Jawa 2023 itu dimulai tanggal
13 ya, 12 Agustus. 13 kalau nggak 13 14. Oh iya, Agustus ya, mesti Iya, Agustus ya. heeh. Niku dipasno sampai hari Iya. Sabtu ya. Sabtu, Mm-mm, Sabtu Sabtu. minggu sih, Sabtu ya, Sabtu. Iku terus kemudian Dokter Johan ke Paris, jalan di Bintang Jawa. Bintang Jawa. Iku ya apa? Setelah berarti maksudnya kalau diberi gift itu semua dibayarnya Mbak Dokter Johan Mas? Oh gitu ya. Iya. Berarti moro-moro didaftarno. Iya, disuruh daftar. Oh disuruh daftar ya. Iya, disuruh daftar. Waktu itu kan sih kualifikasi kan. Kualifikasi ya, saya masih belum tahu bakalan lolos apa enggak. Oh iya. Mesti tiap hari mesti dimotivasi terus. Oh, bakalan lolos. Oh, sampai Dokter Johan. Iya, betul. Ya, alhamdulillah lolos lah. Iya. Itu ketika lolos itu apa perasaan yang didapat? Seneng apa bingung? bingung 1.500 ya, 1.500 iya 4 digit. Iya. Sebelumnya paling jauh berapa ini? Berapa? Sebenarnya waktu pertama goes ultra itu langsung ikut yang 1.200 sebenarnya. Oh iya, udah ke 1.200. 1.200. Sangat Mas. Tapi DNF. Oh udah di berapa kilometer? Di kilometer 856 di mana itu, di setelah Ngawi itu ada. Apa kena waktu itu? Ya mungkin nggak punya pengalaman. Oh iya. Itu berarti sebelumnya ya paling jauh berapa Mas? Sebenarnya paling jauh itu saya cuman sebelum ikut Audak itu paling jauh itu cuman 200 kilometeran. Oh yes, 200 luar biasa ya Mas. Minta. Iku 200-an itu event atau goes dewe? Goes sama temen. Beda Pak. Iku meningkat wis berlipat-lipat iku. Bisa 800 itu. Karena beda banget ya ketika goes bareng teman atau biro sendiri dengan goes event Mas. Ya dia terbayang-bayang COT ini yang 1.200 juga sebenarnya kan nggak ada persiapan sama sekali itu sebenarnya Mas. Saya ingat waktu itu sama Dokter Johan ya? Iya, waktu itu sama Dokter Johan finish. Dokter Johan itu sebelumnya kan sebelum sama saya itu yang nemenin Dokter Johan itu Mas Tris sama Dokter Ahmad. Waktu event 1.200 itu 2 orang ini nggak bisa. Mas Tris itu kalau nggak salah itu ada apa ya? Ada selamatani keluarganya. Kalau Dokter Ahmad itu saya waktu itu kurang tahu. Jadi hari Senin mau berangkat waktu itu, saya hari Minggu dikabari. Sehari tok? Iya, sehari tok. Sorry, Sabtu. Oh Sabtu, 2 hari ya? Iya, Sabtu dikabari. 2 hari ya, semangar ya? Ikut apa? Temenin aku 1.200. 1.200 nggak salah iki. Perasaan paling mancal lo nggak sampai 300, 200 piro. Bener nggak ini sih? Bener ya Dok, saya ikut dulu. Iso diyakinin gitu aja. Nggak ada persiapan apa-apa Mas. Sampai tas buat ultra kan biasanya kan banyak macam-macam. Itu saya baru tahu itu. Tas itu. Iya. Itu tapi Dokter Johan, aku mau takut tapi udah dijawab nih. Dokter Johan finish ya? Finish ya? Jalan finish berarti itu. Berpisah saat 8.50 itu. Itu bareng terus apa piye? Jadi dari kilometer sampai 600 kalau nggak salah. 600 itu kalau nggak salah itu di Tuban. Di Tuban. Setelah Tuban itu saya udah
banyak masalah waktu itu. Jadi memanage tubuh itu nggak karu-karuan. Akhirnya saya kram, ditinggal. Ditinggal, ditunggu di CP selanjutnya. Ketemulah di CP, dimotivasi lagi, berangkat lagi. Ketinggalan lagi saya, ditunggu lagi di CP selanjutnya. Jadi tiap CP itu benar dokter jalan nunggu saya terus. Oh no. Sampai akhirnya saya benar-benar, dok saya kayaknya nggak kuat ini dok. Saya tak DNF aja saya wis. Bisa mas, isok. Wis, pokoknya saya inget itu motivasinya. Itu ya, berarti berpisahnya itu ya berpisah ketika di JP itu ya berarti ya. Setelah CP Ngawi ya nggak salah itu. Setelah CP Ngawi sebelum masuk setelah itu ya. Sebelum Mantingan kalau nggak salah, sebelum hutan Mantingan itu. Itu kayaknya lecet semua kan. Kok ngelencet semua udah napak ke sadel itu miring-miring gini. Buat nggoes itu nggak enak sama sekali. Dari itu aku pamit tuh San. Saya tak DNF ya dok. Ya wis. Kata-kata motivasi gue sentai. Dari siang sampai tengah malam itu dimotivasi. Sampai ditraktir sate kambing, ditraktir opo, pokoknya biar bisa jalan terus. Nah, ketika Bentang Jawa akhirnya setelah lulus itu apa yang dilakukan setelah ternyata diterima lolos kualifikasi. Iya, tentunya ya ada program-program yang dikasih dokter Johan, dikasih teman-teman latihan. Jadi kalau nggak salah dokter Johan itu dapat program dari Mas Bob. Adipati Bob. Itu dapat program itu dikasihkan saya. Saya suruh ikut program itu. Cuman ya kan waktu kan memang terbatas itu ikut itu kan. Jadi saya harus harus milah waktu kerja, waktu sama keluarga, sama waktu olahraga. Jadi kayaknya kurang maksimal juga sih. Iya. Tak sempetin apa yang ada sampai ada satu cerita juga itu mas. Iya betul. Pada sampai suatu malam habis waktu itu punya waktu malam buat latihan. Ya, akhirnya malam lah aku. Soalnya pagi kerja ya. Pagi kerja. Malam hari Jumat malam kalau nggak salah. Hari Jumat malam goes sampai pagi. Jadi jam setelah Isya itu goes sama teman-teman. Pagi sampai subuh. Jadi malam itu goes sama teman-teman. Habis itu sampai jam 11 aku lanjut latihan lagi. Teman-teman udah balik semua. Hari Jumat itu, harus hari Sabtu recovery, hari Minggu ngeres, hari Senin nyoba lagi goes lagi. Malam lagi karena waktunya siang waktu siang itu. Sorry pagi. Pagi nyoba goes lagi. Nah itu kondisi badan tuh agak nggak enak waktu itu. Hari Senin itu, terus hari Selasa ngeres, hari Rabu ngeres, hari Kamis itu teman yang sebelumnya goes bareng sama saya itu sempat ngechat itu. Kondisiku kok kayak gini yo. Loh, sama kondisiku juga kayak gini juga waktu itu. Itu siapa Om? Pak Ledi. Pak Ledi, ya, almarhum ya. Almarhum Pak Ledi itu. Ini sama juga, sama
aku kok dadaku sakit. Hmm. Kayaknya masuk angin itu kayaknya. Iku sing curhat iku Pak Ledi. Lagi Oh. WA sama saya. Hmm. Nah, setelah 30 menit orangnya WA, aku dapat kabar orangnya meninggal gitu. Oh iya. Oh. Waduh, langsung. Oh, no. Berarti Oh, chattingan terakhir nggak sampean ya? iya. Oh. Wah, kok kaget iku, Pak. Wah, Ah, langsung wis. Aku langsung lihat kondisinya kayak gitu, kejadian kayak gitu, aku juga kan lihat juga kondisiku kayak anu juga kan. Wah, jangan-jangan aku juga yo ada ya sama juga apa yang aku keluhkan itu yo kayak sama. Oh Padahal iya, itu- sampean juga mengeluhkan yang sama, ya? Sama juga mengeluhkan. Berarti sebenarnya ketika Pak Ledi ku WhatsApp ngono, wah, iya aku ya podo ngono. iya, Dada juga sakit loh. tadi juga waktu itu sakit. Oh. Itu 2 minggu sebelum Sebelum Bentang Jawa. Bentang Jawa. Wah. Oh, setelah itu check up, medical check up. Iya, teman-teman nyaranin, ayo check up semua, check up. Hari Jumatnya langsung check up bangwan, check up, dicek up semua, dicek darah semua, akhirnya ketahuan trigliseridku jauh di atas ambang normal. Oh. Tuh. Langsung waktu itu sudah berhenti, suruh berhenti latihan, fokus untuk nurunin trigliserid itu. Itu siapa sih meminta untuk itu? Dokternya ya. Oh. Dikasih resep. Jangan latihan dulu, fokusmu turunin trigliserid. Kalau kamu maksa, resiko tanggung sendiri. Oh iya, wah. Tapi ngerti ya dokter, nak Arab Bentang Jawa 1.500 km ya. Tahu udah bilang gitu. Tapi untuk terkait dengan yang 1.500 Bentang Jawa itu dokternya nggak saran khusus enggak, misalnya nggak usah berangkat mas? Bener. Iya. Nggak boleh berangkat. Nggak boleh berangkat ya sih. Nggak boleh berangkat sebenarnya. Kan tuh zaman mau apa nggak? Rasanya nggak boleh berangkat ya. Nah begitu sampai menyampaikan nggak? Oh harus berangkat ini udah kowe ya. Ya pingin berangkat waktu itu. Saya pingin berangkat dok. Ada nggak solusi yang paling akhir saya ikut Bentang Jawa dan saya tetap sehat. saya selamat gitu. Saya selamat. Terus dokternya. Seingat saya itu hari Jumat itu saya berangkat ke Jawa Barat. Hari Selasa itu check up saya terakhir. Check up saya terakhir, saya dikasih obat waktu itu, dikasih obat lagi. Ini minum ini, dikasih resep. Kamu nanti minum obat ini. Ya wis. Selama di perjalanan. Selama perjalanan Bentang Jawa. Itu memang obat khusus selama Bentang Jawa ya. Ya. Nah, ternyata obat itu nggak saya bawa. Waduh. Waktu berangkat nggak saya bawa itu. Wah, saya harus mikir bakalan ono opo-opo. Itu baru ketahuannya gak kebawa kapan mas? Waktu perjalanan. Jadi naik bis itu ya. Naik bis itu menuju ke Banten itu. Jadi kan saya kan berangkatnya itu siang. Seingat saya itu saya siang itu udah minum obat di rumah. Habis itu saya berangkat. Nah, sore saya cari obat itu udah, wah kok nggak ono iki obat itu. Aduh kari obat iki. Harusnya sehari berapa kali minum obat itu? 3 kali. 3 kali ya? 3 kali, ada yang 2 kali. Oh berarti selama Bentang Jawa juga harusnya minum obat terus itu? Iya. Nah itu obat itu yang nggak saya bawa itu. Wah terus setelah tahu obat itu ketinggalan, apa reaksinya? Apa telepon orang rumah?
Kalau Apa, telepon ya, apa? orang rumah itu kayaknya langsung suruh pulang kayak. Wah, berarti sama jadi nekat ya waktu itu. Ya, Iya, mau apa aja deh. Terus kesempatan. iya, iya, betul, betul. Jadi orang rumah nggak tahu kalau obat itu ketinggalan. Aduh nggak tahu. Sampai sekarang nggak ngerti. Apa Nggak. diceritain? Guys, nggak tahu. Enggak tahu sama lagi. Waduh, aduh. Terus setelah itu sempat nggak merasa khawatir ngono, terus kesehatan. Ya, ada sih Oh, iya. khawatir gitu. Tapi kok jadi nekat, Mas? Antisipasi aja semua. Antisipasinya apa? Antisipasi kalau semuanya ada apa kerasa sedikit gitu wis udah nggak itu wis nggak apa Jadi gak terus no, nggak nge-push lagi. Oh, misalnya. kan. Tetap Langsung diterus no, tapi gak nge-push. Oh, berarti ya cik nekat ya Saya nih. nekat lah. Iya. Nah, terus ono kendala nggak di perjalanan itu ketika obat itu tertinggal kan? Ada. Apa itu? Seingat saya itu hari berapa ya? Hari keempat kalau nggak salah. Keempat. Dari Itu berarti kilometer berapa itu? kilometer kalau nggak salah sih udah masuk kilometer 1000 di Pacitan kalau nggak salah. Yes. Perbatasan masuk ke Pacitan. Saya ingat itu pagi-pagi itu jam berapa setelah Pracimantoro masuk ke Pacitan itu jam 7 kurang kalau nggak salah. Jam 7 kurang tanjakan kan ada tanjakan itu semua masuk ke perbatasan Pacitan tuh. Tanjakan terus. Langsung dada langsung nyomperin langsung. Oh iya. Tutut kayak yang diremet-remet gitu. Saya berhenti, saya telepon dokter Gatot. Dok, terus dok, apa dada saya kok nyomperin dok. Waktu itu saya ingat, saya sempat nangis itu. Ayo. Sempat nangis itu. Aduh, sampai membayangkan apa kok iso nangis gitu. Saya cuman yang saya ingat itu saya cuman apa ya? Jauh sepuronan Pak Ledi. Oh iya. Pak Ledi yang juga almarhum ya waktu itu ya. Jauh sepuron. Wah, ngapunten, Mbak, ngapunten. Apa yang membuat sampean menjaluk sepuro ke Pak Ledi yang sudah almarhum itu? Soalnya kan curhat terakhir kan sama saya. Terus Curhat apa hubungannya dengan itu? Dengan nyeri dada sampean? Dan kondisinya kan Persis. kita sama persis. Dan saya kayaknya terlalu menyepelekan dengan nyeri tersebut. Oh berarti wis kroso nyerinya tapi gak dirasakno. Mesti dijarno ae ngono ya. Dibiarkan ya. Oh gitu ya. Jadi nangisnya waktu itu karena inget Pak Ledi. Iya. Inget. Tapi nggak merasa nangis khawatir kok, wah kok moro-moro ya, lewat ada khawatir juga gitu. Terus aku telepon dokter Gatot, sama dokter Gatot itu suruh berhenti waktu itu. Oh, suruh DNF ya? Suruh DNF, udah itu waktu itu udah DNF ya kamu. Iya. Ojo diterus mas. Iya. Dokter Gatot ya mesti ngerti ya, kondisi fisik ya memang membahayakan. Terus, cuman waktu itu masuk Jawa Timur itu udah kayaknya apa? Tambah semangat mana? Tambah semangat lagi. Iya, karena Jawa Timur kira. Iya, Jawa Timur udah deket sudah lagi. Melewati berbagai apa? 3 provinsi ya, 3 provinsi masuk Jawa Timur. Nah, ini cedek gitu tadi. Mana ya? Itu yang membuat motivasi mulai tumbuh lagi. Tetap ngeyel untuk jalan lagi. Setelah itu saya tidur di pos kamling itu. Saya ingat tidur di pos kamling. Di situ ada karpet. Saya buat selimut. Saya tidur kalau nggak salah itu dari jam 8 sampai jam 10 kalau nggak jam 10 setengah 10. Habis itu saya lanjut lagi tuh. Lanjut lagi. Jam 10 malam itu? Ya, jam 10 siang. Oh, siang. Cuman 2 jam kan. 2 jam berangkat lagi sampai mana itu, sampai Tulungagung kalau nggak salah.
sampai Tulungagung, udah itu telepon video callan sama temen Dr. Rifat waktu itu. Udah kan Dr. Rifat kan ke Paris untuk ikut Paris. Tanya kondisi gimana, ya tak jelasin kondisinya kayak gini. Terus aku juga bilang, aku lecet. Loh, lecetnya dari mana? Udah, aku jawabnya lecet udah beberapa hari yang lalu. Cuman aku sudah dikasih obat sama temen. Obat apa itu? Ini salep ini namanya. Loh, itu salep bukan salep obat, itu buat penghilang rasa nyeri. Terus itu lek kamu terus kamu nanti bisa jadi pasienku loh. Gitu kan. Wah. Terus tapi yo bener. Habis itu kan saya habis ngomong kayak gitu, saya mandi. Terasa perih. Tambah gede kayaknya. Iya. Lecet tambah itu. gede. Karena lecet obatnya itu hanya jadi kayak mengalihkan. Biasanya obat moleku panas apa enggak ya? Dingin sih. Oh, dingin ya. Jadi dia tidak mengobati, hanya kayak mengalihkan tapi efek obatnya selesai. Perih mana ngono lagi. Iya. Itu habis itu aku disuruh suruh DNF juga DNF. itu. Berarti sudah 2 dokter yang menyuruh DNF. Iya. Dari akhir di mana? Tulungagung kalau nggak salah itu. Tulungagung jam 7 malam. Sedangkan COT di CP2 kan sampai jam 12 kan. Mau tak terusin tapi ngantuk akhirnya COT nggak apa-apa sih. DNF ya. DNF. Terus kan sudah nggak kepikiran untuk finish juga kan. Besoknya baru lanjut ke CP2 itu. Loh, lanjut mana? Lanjut. Udah nanggung. Jadi DNF cuman kan sudah laporan ke panitia kalau udah laporan. Aku kayaknya DNF waktu di CP2 itu. Aku kayak DNF itu. Nanti trackernya tak bawa ke aku pulang ke Malang. Nanti trackernya tak bawa ke Jemplang. Gitu dan aku kan. Ya habis itu kan mau nyampe rumah ini. Nyampe rumah, rutenya kan sebenarnya kan deket sama rumah itu kan. Ada persimpangan yang kira-kira itu cuma berapa ratus meter tuh udah masuk rumahku. Jadi nyampe persimpangan itu trackernya tak matikan. Pulanglah aku rumah sore itu. Hari Jumat sore itu. Nyampe rumah, aku mandi ketemu sama anak-anakku. Istirahat kan. Terus kalau nggak salah itu maghrib itu teman-teman pada ngechat semua. Loh kok nggak lanjut, kok malah mulehin. Aku mikir, kok roh ya teman-teman kalau aku pulang ya. Lo tahu dari mana kalau aku pulang? Loh, trackermu masih nyala. Tak lihat lagi tracker beneran masih nyala. Akhirnya tak matiin gitu. Iya. Dan ketika sudah di rumah itu lebih sulit lagi. Malah kan rencanaku kan nyampe rumah istirahat, mau nganter tracker itu ke Jemplang. Ke Jemplang kan. Nggak boleh. Gandoli. Ya mau bilang apa? Aku bilang sama waktu itu aku ngechat panitia. Trackernya tak paketin ya sih. Yes, paketin nggak apa-apa. Nanti Kak Sita ke Jemplang. Nggak jadi ke Jemplang, cuman finish sampai rumah. Iya, berarti total berapa kilo? Kalau nggak salah itu sekitar 1.200
1.200 hampir 1.300, 1.250 berapa itu? 58 kalau nggak salah. 1.250-an. Iya. Ya, Dan itu kurang 250-an ya, ya. rekor saya. Iya. Tapi sumpangan loh Mas, maksudnya dengan kondisi begitu ya. Kadang orang yang apa jenenge setelah yang pertama teman dengan sakit yang sama ya, Iya. aku meninggal. Padahal sampean merasa hal yang sama. Iya. Terus kemudian periksa ke dokter juga tidak menyarankan, tapi sampean ya nekat gitu. Nah, tetap berangkat, kemudian tetap berangkat tapi aku tetap selamat gitu ya. Terus kemudian kasih obatnya ketinggalan. Iya. Obatnya ketinggalan terus lanjut sampai 1.000 kilo. 1.000 kilo dada nyeri. Kemudian telepon dokter Gatot disarankan untuk DNF. Tetap lanjut sampai 1.000 sampai tambah 250 ya. 250. Telepon mana? Itu berarti yang 250 nyeri juga dodoe. Enggak begitu. Oh. Ya apa berarti yang dikeluhkan ke dokter siapa? Yang kedua? Dokter Rifat. Dokter Rifat yang lecet di bokong itu. Oh, yang itu ya. Iku yang sing berdarah-darah bukan? Enggak. Ada darah sih, cuman nggak begitu. Aku lihat di bib itu ada bercak pink gitu. Iku ya. Nah, dari situ Mas, tapi comparan loh dari 1.250 dengan kondisi kayak ngono ya. Suwangar itu. Apa sih kira-kira dari pengalaman itu apa yang pelajaran yang didapat Mas? Pesan mungkin untuk teman-teman yang baru akan berangkat ini. Mental sih. Mental ya. Dikuatin mental. Iya. Gimana kalau semuanya kalau semuanya kamu kuat, cuman mentalmu itu kurang, itu ya nggak bakal menyelesaikan perjalanan ini. Karena ketika mentalnya down, meskipun kita kuat, itu efeknya macam-macam. Nang fisik ya. Nah fisik itu sok kena kabeh. Iya, kadang kita fisiknya kuat tapi mentalnya nggak kuat, sok putus di tengah jalan. Nah fisiknya biasa-biasa, mentalnya kuat bisa kuat ya. Bisa. Iya, itu berarti mentalnya luar biasa loh Mas. Itu kan misalnya finish. Loh, tapi kan 1.300, 1.250 itu ya bukan hal yang mudah untuk dicapai dalam kondisi kayak ngono loh. Ya. Sangat itu. Semoga dapat kesempatan lagi. Berarti Jek kepingin mana gitu? Gimana yo? Iya apa enggak ya? Ya apa enggak? Ayo. Jono tiap tahun nih ono lho Bintang Jawa ini. Ada temen yang bilang selesaikan apa yang udah kamu kerjakan. Wih, berarti merasa belum selesai ya kemarin ya. Mantap. Tapi terakhir ya apa kondisi kesehatan Mas? Ini kondisinya masih kalau kayaknya sih belum full. Belum boleh. Ini sudah jalan 2 tahun kan berarti? Udah 2 tahun. Setelah itu kan tahun kemarin saya juga 2024 ya? Iya, 2024 itu pernah batuk pingsan. Waduh, iya. Kenapa Mas? Waktu itu kan suruh cek jantung waktu itu kan. Suruh cek jantung, habis cek jantung cek paru, habis itu disaranin ke saraf. Dari cek jantung itu di stress test itu normal, terus paru juga nggak ada kendala. Ada kendala di paru sih, cuman waktu itu kan memang saya kan perokok, terus dokternya bilang ini memang kalau untuk perokok sih
masih ditolerir lah itu. Jadi secara umum nggak masalah di paru. Nah, tinggal satu, saraf ini. Mau ke saraf waktu itu masih belum sempet juga. Sampai akhirnya ternyata itu Om Yohan itu juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya. Terus Om Yohan bilang, Om ini kenapa sih sebenarnya? Katanya Om Yohan itu karena batuk sendi empet. Oh, batuk sing diempet. Iya, batuknya gak ngelos gitu. Jadi apa istilahnya? Iso ngono yo. Batuk diempet baru ngono langsung pingsan yo. Nah, sampean merasa diempet nggak sih? Yo nggak tahu sih, kayaknya yo setelah dengar dari setelah dengar dari Om Yo itu kayak gitu, dikasih solusi sama Om Yo. Jadi kalau batuk itu dilos noe Mas. Nah sampai sekarang akhirnya hilang sampai sekarang ya. Berarti saiki batuknya ngelos berarti. Ya, maksudnya kalau batuk dilos saya. Iya. Tapi artinya kondisi kesehatan sudah jauh lebih baik ya? Udah jauh lebih baik. Apa treatmentnya kok bisa nyeri dada wis enggak? Udah enggak begitu lah sekarang nyeri dada. Tapi ono treatment khusus, apa obat khusus yang dikonsumsi atau ada pola hidup yang diubah sehingga paling banyak vitamin sih sebenarnya. Oh, vitamin ya. Perbanyak vitamin, perbanyak istirahat juga. Itu yang membantu pemulihan kondisi tubuh. Iya. Untuk teman-teman yang ikut Bintang Jawa ketika ono rasa sakit, apa sarannya sampean? Ya sebelum ikut event kan memang harus benar-benar cek kondisi medical badan. check up ya. Cek lah kondisi badan. Jangan kayak saya yang nekat-nekatan kayak gini juga. Untung loh sampean sehat ya. Sendiri lah. Untung loh sih iso mulai oma ya. Iya. Jadi jangan dipaksakan ya, karena memang kadang itu kalau memang fisik sing dia berisiko pada kesehatan itu ya sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa lah. Kan masih ada Bintang Jawa tahun berikutnya ya kan, ya. Daripada nak misalnya ono apa-apa gak ketemu Bintang Jawa mana ya. Mantap pengalaman yang bisa diambil pelajaran. Mas matur nuwun sangat, mudah-mudahan sehat selalu. Kewaran ini. Mudah-mudahan bisa ketemu Bintang Jawa tahun depan. Amin.